Polres Ciamis menangkap sopir bus Pandawa yang menyebabkan 4 orang tewas dalam kecelakaan maut di Panumbangan, Ciamis, Jawa Barat. Kepada polisi, sopir mengaku rem bus blong saat menuruni tanjakan Balas. Ia pun mengaku melarikan diri karena takut dihajar warga. Sopir bus Pandawa Ipayudin yang alami kecelakaan maut akhirnya ditangkap. Pria ini dijemput petugas dari salah satu pengurus bus Pandawa, kawasan Limbangan, Garut. Selain sopir, kondektur bus bernama Sahrudin juga turut menjalani pemeriksaan. Polisi belum melakukan gelar perkara menunggu hasil pengakuan sopir. Menurut pengakuan Ipayudin, rem kaki dan rem tangan tidak berfungsi saat menuruni tanjakan Balas Panumbangan. Sopir akhirnya banting kemudi ke kanan jalan hingga menghantam sejumlah kendaraan dan 3 rumah warga. Saya dari situ ya besar kemungkinan kan agak panik gitu kan. Turun dari kendaraan dulu. Turunnya dari mana? Depan? Dari depan saya diangkat sama pendek. Oh, dari kaca. Dari kaca. Terus ngapain di sana? Dari situ saya ngebersihin badan dulu karena berlumuran darah. Dari situ saya ada, alhamdulillah orang yang iba sama saya ngasih salin juga. Warga Tangerang. Alasan sopir meninggalkan TKP, Bu? Karena takut dimasa. Untuk sementara ini informasinya demikian. Kementerian Perhubungan memastikan bus Pandawa yang menewaskan 4 orang di Panumbangan ini bermasalah. Selain perusahaannya belum terdaftar, bus Pandawa juga belum memiliki izin operasional. Kecelakaan bus pariwisata yang terjadi di Ciamis pada Sabtu lalu tak hanya menimbulkan korban jiwa, tapi juga membuat sejumlah rumah warga rusak. Secara total, ada 3 rumah yang hancur akibat kecelakaan bus pariwisata ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Tanggul penahan banjir rob di kawasan industri Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah jebol akibat derasnya ombak. Aktivitas sejumlah pabrik dan bongkar muat pelabuhan lumpuh, ribuan warga dari 6 RW menjadi korban. Pelabuhan hari ini. Detik-detik masuknya banjir rob dampak tanggul jebol di kawasan industri Tanjung Mas, Semarang Senin siang terekam kamera pegawai pabrik. Air laut deras mirip bencana tsunami menerjang masuk ke area pabrik. Ribuan buruh pun dipulangkan lebih awal karena air terus meninggi, mengancam keselamatan mereka. Sementara aliran listrik diputus agar tidak terjadi korsleting. Genangan rob juga meluber hingga jalan raya dan melumpuhkan arus lalu lintas di kawasan pelabuhan. Akibatnya para buruh terpaksa pulang jalan kaki menerjang air. Ratusan motor pun mogok. Itu tanggulnya jebol Pak, banjir semua Pak. Berapa senti juga? Saya jalan tadi segini Pak. Semeter ada, Bu? Segini berapa Pak? Ini loh. Segini. Hampir 1 meter ya berarti? Ya hampir 1 meter. Mungkin sekarang tambah jeru paling Pak. Senin malam Wali Kota Semarang langsung menggelar rapat darurat dengan sejumlah pihak. Jebolnya tanggul yang terjadi pukul 14.30 waktu Indonesia Barat itu dipicu naiknya air pasang hingga 2,1 meter dari estimasi awal 1,84 meter. Banjir rob memang sudah sering terjadi di kawasan ini, tapi kali ini merupakan rekor tertinggi selama 1 dekade. Selain merendam sejumlah pabrik dan melumpuhkan aktivitas di kawasan industri Tanjung Mas, banjir rob juga menggenangi wilayah permukiman di 6 RW. Sebanyak 8.000 jiwa terdampak. Tercatat ada 6 RW di Kota Semarang di pesisir ini yang dampaknya ada di 8.000 KK. Nah, penanganan terhadap warga terdampak kita sudah siapkan beberapa pos pengungsian, meskipun sebagian besar masyarakat tidak mengendaki mengungsi. Hingga Senin malam, banjir rob 1,5 meter masih mengepung kawasan pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan melumpuhkan aktivitas bongkar muat. Sejumlah sopir truk barang pun terpaksa harus menunggu surutnya genangan banjir rob selama beberapa jam ke depan. Repot lah, ya pasti repot. Semua kendala seperti kayak gini kita dan juga waktu kita kalah gitu. Seharusnya kita sudah pulang, ini nggak pulang. Ya itu aja lah. Sementara itu Muhammad Ade Rizaldi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana mengatakan pihaknya sedang memetakan seluruh tanggul yang jebol. Rencananya tanggul penahan rob akan ditinggikan menjadi 2,4 meter
dan titik yang jebol akan ditutup sementara dengan karung pasir guna mengantisipasi banjirop pada Selasa siang. Selain Semarang, banjirop juga menggenangi ruas Jalan Pantura Semarang-Demak hingga menghambat arus lalu lintas. Pihak BMKG Maritim Semarang memprediksi puncak banjirop akan terjadi hingga Juni mendatang. Fenomena La Nina yang memicu hujan deras turut menjadi faktor yang memperparah rob. Tim Liputan CNN Indonesia.